Baik, di sini saya akan menjelaskan model-model pembelajaran yaitu berbasis ICT dan e-learning. Yang pertama berbasis ICT. Teknologi komputer dapat berfungsi sebagai teknologi informasi maupun sebagai teknologi komunikasi. Seorang guru atau dosen dalam konteks ini sejatinya menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Istilah informasi and communication technology ICT dalam bahasa Indonesia diterjemahkan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu TIK. Istilah ICT dalam makalah ini sebagai segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi komputer dalam kegiatan pembelajaran. Dalam konteks ini, ICT sebagai informasi and communication technology based learning and multimedia learning. Secara akademis, pengertian teknologi informasi dapat dibedakan dengan teknologi komunikasi. Meskipun pada prakteknya, teknologi informasi dan komunikasi ibarat dua sisi mata uang. Segi informasi memilih pengertian luas yang meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan komputer sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Sementara teknologi komunikasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data di perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Dalam konteks pembelajaran, ICT meliputi segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer untuk mengelola informasi dan sebagai alat bantu pembelajaran serta sebagai sumber informasi bagi guru, dosen, dan siswa atau mahasiswa. Pengembangan infrastruktur ICT pada lingkungan pendidikan di Indonesia sudah mulai sejak tahun 1995. Juga tumbuhnya ICT Center di setiap kabupaten atau kota sejak tahun 2000, namun terlihat semakin pesat sejak tahun 2006 dengan dikembangkannya jejaring pendidikan nasional yang disebut JAR-Diknas. Kemudian yang kedua, model pembelajaran yang kedua adalah e-learning. Istilah e-learning mengandung pengertian yang sangat luas, sehingga banyak pakar yang menguraikan tentang definisi e-learning dari berbagai sudut pandang. Salah satu definisi yang cukup dapat diterima banyak pihak, misalnya dari Darin E. Hartley, yang mengatakan e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, dan media jaringan komputer lain. Fitur-fitur yang biasanya disediakan dalam sistem e-learning adalah seperti di bawah ini. Contoh di bawah belum tentu melingkupi seluruh kebutuhan pengguna. Demikian juga belum tentu sebuah sistem e-learning harus memasukkan semua fitur-fitur di bawah. Kembangkan sistem berdasarkan kepada kebutuhan pengguna yang sebenarnya, yaitu user needs. Yang pertama, informasi tentang unit-unit terkait dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, kemudahan akses ke sumber referensi. Yang ketiga, komunikasi dalam kelas. Kemudian yang terakhir, sistem ujian online dan pengumpulan feedback. Baik, perkenalkan nama saya Akmal Salindri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang teaching aids. Dari namanya saja mungkin agak bingung ya, gitu. Kenapa penyakit
diajarkan di dalam pembelajaran gitu. Padahal itu penyakit. Tapi di sini saya akan menjelaskan bahwa teaching aids bisa menjadi itu materi sebagai pembelajaran kita pada pertemuan ini. Baik, yang pertama, jadi teaching aids dengan GeoGebra adalah alat bantu mengajar guru. Jadi teaching aids adalah sebuah alat yang bisa membantu guru untuk mengajarkan tahap pembelajarannya di dalam kelas kepada murid-muridnya dengan menggunakan GeoGebra. GeoGebra merupakan alat yang berciri khas yang digunakan untuk belajar matematika sepengetahuan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa GeoGebra bisa juga menjadi pembelajaran selain pada mata kuliah matematika. Seperti materi saya teaching aids yang berjudul teaching aids bagi multimedia. Jadi kegunaan teaching aids yang berbasis multimedia dalam proses pembelajaran, yang pertama bisa menjadi pedoman bagi guru dan siswa yang akan mengarahkan semua aktivitas dalam pembelajaran. Kedua, dapat membuat materi pembelajaran yang abstrak menjadi konkret dan nyata, sehingga mudah diterima oleh siswa. Selain itu, dapat mengatasi sikap pasif siswa menjadi lebih interaktif, menjadi lebih aktif, menjadi lebih hening, dan bisa juga menjadi informasi pelajaran yang disajikan dengan tepat dan akan memberikan kesan yang mendalam pada siswa karena adanya teaching aids. Baiklah, selanjutnya tentang mobile learning. Mobile learning adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan perangkat mobile. Dalam hal ini, perangkat tersebut dapat berupa PDA, telepon seluler, laptop, tablet PC, dan sebagainya. Dengan mobile learning, pengguna dapat mengakses konten pembelajaran di mana saja dan kapan saja, tanpa harus mengunjungi suatu tempat tertentu pada waktu tertentu. Tujuan dari pengembangan mobile learning adalah proses belajar sepanjang waktu atau long life learning. Siswa atau mahasiswa dapat lebih aktif dalam proses pembelajaran, menghemat waktu, karena apabila diterapkan dalam proses belajar, maka mahasiswa tidak perlu harus hadir di kelas hanya untuk mengumpulkan tugas. Cukup tugas tersebut dikirim melalui aplikasi pada mobile phone yang secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas proses belajar itu sendiri. Ada 3 fungsi mobile learning. Yang pertama, suplemen atau tambahan, yaitu peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi mobile learning atau tidak. Yang kedua, komplement atau pelengkap, yaitu materinya diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam kelas. Selanjutnya, substitusi atau pengganti. Menurut Al-Shawki, pengembangan sistem mobile diarahkan pada 2 sisi, yaitu yang pertama, mengembangkan mobile server yang merupakan sebuah aplikasi layanan mobile berbasis web di sisi server. Yang kedua, mengembangkan mobile client yang merupakan aplikasi mobile di sisi klien yang dapat mengakses layanan mobile server. CBI adalah sebuah pembelajaran terprogram yang menggunakan
komputer sebagai sarana utama ataupun alat bantu yang mengkomunikasikan materi pada siswa. Terkadang orang seringkali menyamakan metode CBI dengan CAI, Computer Assisted Instruction. Padahal sebenarnya metode tersebut merupakan dua buah metode yang berbeda. Perbedaan yang mendasar terdapat pada penggunaan multimedia belajar. Pada CAI, peran guru tidak semua dihilangkan dan komputer hanya berperan sebagai pendamping guru dan menyampaikan materi. Tidak halnya dengan CBI. Pada CBI komputer sebagai pusat pembelajaran. Dalam hal ini materi pengajar disusun sebagai sistematis dan dirancang dengan menggunakan bahasa programan, perangkat lunak, dan software animasi. Program materi pembelajaran tersebut meliputi menyampaikan informasi, memberi contoh soal, tugas-tugas, dan soal latihan. Penggunaan CBI dalam kegiatan belajar mengajar dapat dibuat dalam berbagai bentuk dalam model. Membagi dalam 3 model pembelajaran itu, yaitu tutorial, drill, produce, mensimulasikan problem-problem aktual, eksperimen tanpa menggunakan alat-alat bahan. Pembelajaran itu mempresentasikan kelas, demonstrasi, simulasi, sedangkan mengembangkan ke dalam 6 buah, yaitu tutorial, praktek dan latihan, simulasi, permainan, penemuan, dan pemecahan masalah. Pada setiap model mempunyai kelebihan dan kelemahan. Apapun tahap pembelajaran sebagai bantuan komputer terhadap tutorial adalah sebagai berikut. Yang pertama pengalaman, yang kedua penyajian informasi atau materi, yang ketiga pertanyaan dan respon jawaban, yang keempat penilaian respon, yang kelima pemberian balikan respon, yang keenam pengulangan, dan 7 segmen pengaturan pembelajaran, yang ke-8 penutup. Tujuan dari pembelajaran melalui CBI mode tutorial ini adalah memberikan kepuasan atau pemahaman secara tuntas kepada siswa mengenai materi atau bahan pembelajaran yang sedang dipelajari. Model International Games merupakan salah satu bentuk model dalam pembelajaran berbasis AI. Komputer dapat lebih memberdayakan guru dalam siswa dibandingkan dengan pembelajaran konvensional yang selama ini dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan dengan menggunakan media komputer memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu bahan dengan cara baru yang lebih interaktif. Komputer dapat menjadi katalisator untuk meraih sasaran-sasaran pendidikan yang telah ditetapkan oleh orang tua, pendidik, dan pemerintah. Pemanfaatan komputer sebagai sarana pembelajaran dapat memberikan pengaruh yang sangat positif karena selain baru bagi perkembangan teknologi pembelajaran juga memiliki sifat yang presentatif dan integratif. Komputer dapat menjadi sarana pembelajaran yang inovatif dan tradisi pada papan tulis dan kapur. Dengan PowerPoint misalnya, para guru dapat menyalur minat anak-anak terhadap pembelajaran lewat menyertakan foto-foto, potongan film, dan bahkan berhubungan dengan internet. Komputer sebagai media akan lebih banyak membantu siswa menemukan hal-hal baru yang lebih menarik dibandingkan dengan cara-cara konvensional yang lebih berpusat pada guru. Walaupun sudah kita ketahui bersama bahwa cara-cara belajar dan mengajar serta memperoleh informasi pembelajaran tiap individu berbeda. Banyak teori-teori pembelajaran berupaya menguraikan cara belajar tiap individu. Kebanyakan teori ini mengidentifikasi atribut-atribut yang mirip. Yang paling sederhana, ada orang yang belajar lebih baik dengan membaca, ada yang lebih baik lewat mendengarkan, ada yang memperhatikan orang yang mengerjakan tugas, ada pula yang mengajarkan tugas itu sendiri. Kebanyakan di antara kita menggunakan beberapa kombinasi dari beberapa cara ini. Semua orang mempunyai tingkat attitude yang berbeda, selain kepribadian dan pengalaman hidup berbeda-beda yang mungkin termotivasi atau sebaliknya mendemotivasi secara belajar. Seorang secara fisik maupun psikis tidak memiliki kemampuan sebagaimana orang-orang normal. Mungkin
akan perlu bantuan komputer untuk mengakses bahan-bahan pembelajaran lewat cara baru dengan menggunakan bantuan komputer. Pada dasarnya, format penyajian pesan dan informasi dalam model pembelajaran CAI terdiri atas 4 macam, yaitu yang pertama, tutorial, program pembelajaran tutorial dengan bantuan komputer meniru sistem tutor yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Informasi atau pesan berupa konsep disajikan di layar komputer berupa teks, gambar, atau grafik. Pada saat yang tepat, siswa berpikir telah membaca, menginterpretasi, dan menyerap konsep itu sesuai pertanyaan atau soal diajukan. Jika jawaban siswa benar, komputer akan melanjutkan penyajian informasi atau konsep berikutnya. Jika jawaban salah, komputer dapat kembali menginformasikan kepada sebelum atau pindah ke salah satu beberapa penyajian informasi konsep remedial.